Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Viva Safa. Untuk pembahasan pada kali ini, kita akan membahas tentang SSH, Sharing Management, Service Management, dan Scoring. Jadi, SSH ini adalah istilah dari remote server. Kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama ada basic konsep dan praktik sederhana SSH, remote server 1 dan server 2, perubahan default port SSH, allow user pada SSH, konsep private dan public key, praktik private dan public key from client Ubuntu desktop, konsep auto resign, praktik private dan public key pada host only with putih, remote atari Ubuntu from client Ubuntu desktop with public dan private key, disable password authentication, dan juga SSH dan SSH ADD. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu basic konsep dan praktik sederhana SSH. Nah, jadi semisal dari host OS saya ingin meremote ke RTR Ubuntu, itu harus dipastikan host OS dan RTR Ubuntu-nya sudah bisa saling komunikasi. Nah, jadi istilah SSH itu ada dua. Yang pertama adalah client sebagai subjeknya dan juga server sebagai objeknya. Jadi, jika kita ingin meremote server, kita harus pastikan klien dan servernya harus sudah komunikasi. Jadi, karena OS saya sudah bisa komunikasi dengan RTR Ubuntu saya, maka dari host OS dan RTR Ubuntu ini sudah bisa meremote ya teman-teman. Adapun jika host OS ingin meremote ke klien Ubuntu dan server 1 dan server 2, itu belum bisa ya teman-teman, karena antara host OS dengan klien Ubuntu, server 1 dan server 2 itu belum bisa saling komunikasi. Nah, supaya host OS bisa meremote ke klien Ubuntu, server 1 dan server 2, maka kita perlu meremote ke RTR Ubuntu-nya terlebih dahulu, baru ke klien Ubuntu, server 1 dan server 2. Jika kalian ingat pada proses instalasi server pertama kali, itu ada bagian instalasi OpenSSH server. Jika sudah tercentang, maka itu menandakan bahwa server kita sudah menginstal SSH. Karena saya akan remote dari sisi klien, itu berarti kita harus mempersiapkan aplikasi remote kliennya terlebih dahulu teman-teman, seperti terminal. Jadi kita bisa mengakses dari terminal, kemudian dari aplikasi putihnya juga. Jadi putih merupakan aplikasi yang dapat kita gunakan juga untuk meremote ya teman-teman. Untuk cara menginstal putihnya, kalian bisa download di website resminya teman-teman. Karena saya menggunakan putih pada host OS saya, maka di putihnya saya harus menggunakan IP Ether Ubuntu-nya. Jadi kita harus pastikan di klien sudah ada aplikasi putihnya. Karena saya ingin meremote dari bagian Ether Ubuntu, maka saya perlu persiapkan SSH servernya teman-teman. Kita pergi ke Ether Ubuntu. Nah, cara mengecek server Linux kita sudah punya SSH apa belum, caranya adalah dengan mengetikkan sudo systemctl status SSH. Kita enter dan masukkan passwordnya. Di sini ada informasi bahwa SSH servernya ini belum terinstall ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Kita bisa ketik sudo apt install open min server. Kita enter. Di sini kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman, karena sedang proses instalasi. Di sini kita klik yes saja.
dan enter. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu karena sedang dalam proses instalasi. Nah, di sini instalasinya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba cek kembali apakah hanya ini sudah terinstall apa belum. Bentar. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Jika belum aktif, kita bisa ketikkan parameter input ke SSH. Tapi karena saya sudah aktif, jadi saya tidak perlu kita cek dulu ID-nya. Nah, karena di sini CNTOS 3 saya IP-nya 192.168.137.10. Jadi saya akan memasukkan IP ini pada kunci ya teman-teman. Ini kita ketikkan IP tadi. Jika sudah, kita klik open. Kita langsung ini aja. Di sini untuk login langsung ketikkan username ya. Dan juga passwordnya. Kita ketikkan maka di sini saya sudah berhasil login ke RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Jadi seperti itu cara untuk meremote RTR Ubuntu saya teman-teman. Yang kedua ini ada remote server 1 dan server 2. Karena pada materi sebelumnya kita sudah meremote RTR Ubuntu, sekarang kita akan meremote server 1 dan server 2-nya. Jadi, fungsi klien Ubuntu ini adalah untuk sisi klien remote-nya ya teman-teman. Jadi, jika nanti saya bisa meremote server 1 dan server 2 menggunakan klien Ubuntu ya teman-teman. Karena klien Ubuntu ini sudah bisa komunikasi dengan server 1 dan server 2, dan saya juga bisa meremote server 1 dan server 2 ini menggunakan HotOS ya teman-teman. Tetapi harus melalui si RTR Ubuntu-nya terlebih dahulu. Jika nanti kita akan meremote dari klien Ubuntu dan juga HostOS, jadi karena sebelumnya saya masih terhubung dengan RTR Ubuntu, IP server 1 dan server 2 ini adalah 10.2 dan 10.3. Sebelum kita meremote kedua server tersebut, kita harus pastikan bahwa server 1 dan server 2 ini sudah memiliki Open SSH server ya teman-teman. Dulu apakah server 1 ini sudah terinstall atau belum ya teman-teman? Nah, di sini ada informasi bahwasannya SSH ini belum terinstall atau belum ada ya teman-teman. Oleh karena itu, kita coba untuk install SSH-nya terlebih dahulu. Nah, di sini karena sedang dalam proses instalasinya. Menunggu kita cek pada server 2-nya terlebih dahulu, apakah sudah terinstall atau belum. Kita cek lagi. Nah, di sini untuk dapat informasi bahwasanya saya ini belum terinstall. Nah, oleh itu saya akan menginstal SSH-nya terlebih dahulu.
Ini sedang dalam proses instalasinya ya teman-teman. Oke, jadi di sini proses instalasinya sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba cek apakah SSH-nya ini sudah aktif atau belum. Yang sudah aktif juga. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Sekarang kita akan coba cek IP address dari server 1 dan server 2-nya. Bisa dilihat di sini server 1 itu 10.2 dan server 2 itu 10.3 ya teman-teman. Sekarang kita coba remote dari sisi Windows terlebih dahulu karena sebelumnya kita sudah meremote secara dari Ubuntu, kita langsung saja untuk meremote server 1 dan server 2-nya. Untuk remote ini berbeda ya teman-teman karena tadi sebelumnya kita hanya menggunakan tapi kita bisa menggunakan Kalimantan bisa 10 Nah, di sini insya Allah kita sudah masuk ke tahap 1 ya teman-teman. Sekarang ya, ini kita ya, kita enter juga dan masukkan passwordnya. Sekarang kita oke, jadi di sini kita sudah masuk ke server 2-nya ya teman-teman. Di sini sudah masuk ke jadi untuk melihat jadi otomatisnya sudah berhasil ya untuk melihat server 1 dan server 2-nya. Sekarang kita akan coba bagaimana untuk melihat dari sisi klien Ubuntu. Sini kita klien Ubuntu-nya. Di sini kita mencoba dan server 1 dan atau server 2. Masukkan password. Di sini menambah terminal untuk keduanya. Kita masuk ke server keduanya. Kita yes dan masukkan password. Oke, jadi kita juga masuk pada server keduanya ya teman-teman. Materi yang ketiga ini ada perubahan default port SSH ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar merubah default pada port SSH pada server 1 dan server 2.
Jadi pada materi sebelumnya kita sudah berhasil untuk meremote server 1 dan server 2 dari klien Ubuntu. Dan juga dari putih yang ada pada HotOS ya teman-teman. Jika diingat kembali saat kita melakukan remote pada RTR Ubuntu, itu kita menggunakan port 22. Ini merupakan default port untuk semua server ketika server itu masih baru. Maksudnya default port pertama SSH itu sebelum diotak-atik yaitu emang port awalnya 22. Jadi dapat disimpulkan bahwa default itu adalah 22 dan semua orang mengetahuinya. Akibatnya, sangat mungkin jika ada orang yang melakukan yang namanya brute force. Jadi, brute force merupakan serangan percobaan upaya login secara terus-menerus ke server kita. Nah, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengganti port default SSH yang sebelumnya 22 menjadi angka yang kita inginkan. Harapannya adalah supaya tidak ada yang mengetahui port SSH kita untuk mencegah brute force. Jadi kita bisa mencoba untuk mengganti default port SSH, port server 1 dan server 2. Di sini saya akan menggunakan klien Ubuntu saja karena mempunyai dua tampilan, jadi akan lebih enak. Nah, ini untuk contoh port SSH ya teman-teman. Nah, ini. Nah, langsung saja kita ke Ubuntu Client. Part 1 di ini kita ketikkan perintah nano slice etc nano slice etc adalah jadi config. Kita enter. Nah, di sini ada informasi bahwasanya ini menggunakan port 22 ya teman-teman. Di sini kita nonaktifkan terlebih dahulu. Dan di sini saya akan ubah menjadi 221. Ini untuk server 1 ya teman-teman. Jika sudah kita X, di enter. Setelah itu kita melakukan restart service-nya. Kita bisa menggunakan perintah ctl restart SSH. Kita enter. Jika sudah, ini yang ya teman-teman. Kita ke server 2-nya. Kita masukkan sudo kita enter dan kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Setelah ini saya akan ganti portnya menjadi 2222. Jika sudah kita CTRL di enter, kita sudo sekarang kita akan coba untuk login kembali pada server 1 dan server 2 ya teman-teman. Jika kita menggunakan cara yang sebelumnya, nah di sini ada informasi yang artinya adalah kita sudah tidak bisa masuk lagi karena untuk yang sebelumnya itu menggunakan port 22. Untuk cara masuknya menggunakan port yang sudah ditentukan, kita bisa menggunakan min-p pada perintah dan masukkan portnya. Enter.
Jika sudah, kita masuk ke server satu ya teman-teman. Kita coba pada keduanya. Begitu pula sama caranya pada server 2 ya teman-teman. Kita menggunakan SSH dan kita masukkan port SSH-nya dan masukkan password. Nah, di sini kita juga sudah masuk pada dua ya teman-teman. Caranya juga sama saat kita menggunakan cookie. Nah, di sini kita juga sudah masuk pada satu ya teman-teman. Jika ingin maka caranya juga sama seperti tadi. Ini ada user pada SSH. Karena sebelumnya kita telah berhasil melakukan custom port SSH, jadi untuk kali ini kita akan belajar mengenai materi custom konfigurasi SSH lainnya, yaitu allow user. Maksudnya, jadi nantinya kita akan konfigurasi agar hanya user tertentu yang bisa login menggunakan SSH. Jadi semisal server 1 dan server 2 kita persiapkan user lebih dari 2. Kita langsung ke file config-nya saja. Bisa bisa, tapi kita masuk ya untuk dulu. Ini nama kita nama YouTube-nya. Dan di sini kita masuk kata ini pulang baru saja terus y kita lanjut membuat kedua kita buat password saja y file etc. Sekarang buat user pada usernya dengan terlebih dahulu. Di sini menggunakan di sini kita go ini saya menggunakan pengguna ya teman-teman. Kita enter dan kita masukkan password. Kita saja seperti tadi y dan enter. Sekarang kita lanjut membuat user 2-nya sama seperti sebelumnya.
Kita masukkan password yang baru, kita skip, enter, file, etc, slice, pass, enter, kita masuk ke server 1. Jadi misal kita logout dan kita mau masuk ke salah satu user yang terdapat pada server 1 menggunakan SSH, apakah bisa? Kita coba terlebih dahulu. Kita masukkan portnya, kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk user 1 pada server 1 ya teman-teman. Kita coba logout terlebih dahulu. Coba untuk kasih izin user tertentu yang hanya bisa menggunakan SSH teman-teman dengan menggunakan perintah nano. Di sini kita tambahkan yang di bawah portnya, enter, kita tambahkan allow user 1. Masuk ke terlebih dahulu. Nah, pada yang di bawah port ini kita tambahkan allow user 1. Kita restart. Kita exit terlebih dahulu. Karena tadi yang kita izinkan hanya user 1. Sekarang kita coba pada user 2-nya. Information next ya teman-teman. Artinya kita tidak bisa masuk ke user 2 karena SSH yang diizinkan itu hanya bisa masuk untuk user 1 saja. Jadi misal kita coba masuk ke user 1.
Jadi di sini kita masuk ke kan? Jadi kita hanya bisa login ke server satu menggunakan user satu. Sekarang kita coba pada sekarang kita menggunakan server yang sama seperti sebelumnya. Di sini kita tambahkan juga pada bawah port ya teman-teman. Kita tambahkan allow user pengguna satu. Enter. Kemudian kita restart. Sekarang saya akan coba untuk menerima dari server 2-nya menggunakan user selain pengguna satu. Teman-teman, karena user yang di sini hanya pengguna satu. Jadi selain pengguna satu, ya teman-teman, kita coba menggunakan pengguna satu. Masukkan passwordnya. Nah, jadi di sini kita juga sudah masuk ke pengguna satu ya teman-teman. Untuk materi yang keempat ini ada konsep private dan public key. Jadi ketika kita ingin mengakses, ada dua autentifikasi. Ada yang menggunakan username dan password. Dan juga ada yang menggunakan private dan public key. Sebelumnya kita sudah mengaktifkan mode autentifikasi menggunakan username dan password. Dan untuk materi yang kali ini kita akan coba untuk mengaktifkan mode autentifikasi menggunakan private key dan juga public key. Untuk konsepnya, jadi jika kita ingin mengkonfigurasi server 1 dan server 2 itu kita tidak perlu lagi memasukkan satu persatu ke konsolennya. Jadi kita bisa meremote ke dua server tersebut dari sisi Ubuntu desktop. Di sini mode autentifikasi yang digunakan adalah menggunakan username dan password. Nah, perlu diketahui bahwa autentifikasi username dan password itu dinilai kurang secure. Jadi pada SSH ada metode autentifikasi lainnya. Yang lebih secure adalah menggunakan private dan public key. Jadi, nantinya ketika kita ingin menggunakan metode private tanpa aplikasi, maka kita akan membuat dan tanamkan dua key ini pada sisi kliennya. Gambarannya, semisal dari sisi klien ingin meremote ke server
maka di sisi klien ini harus dibuatkan public dan private key terlebih dahulu. Jadi semisal pada klien Ubuntu ini harus ditanamkan pada private key dan juga public key, nantinya jika pada klien sudah ditanamkan private key dan public key, maka nanti si publiknya itu akan kita tanamkan pada server. Sehingga jika di bagian sisi server sudah ada publik, maka yang hanya bisa kita buka gembok yang ada pada publiknya itu hanya yang sudah mempunyai private key. Public key dan private key itu diibaratkan seperti gembok. Gemboknya adalah public key dan juga kuncinya adalah private key. Jadi jika kita ingin membuka gembok public key, maka kita harus mempunyai private-nya terlebih dahulu sebagai kuncinya. Sama saja jika kita ingin meremote dari host OS Windows kita, juga harus ditanamkan public key dan private key pada host OS kita. Dan nanti publiknya ini akan kita share dan atau copy ke server. Jadi jika kita ingin meremote sisi server kita harus mempunyai private key-nya terlebih dahulu. Untuk yang HostOS itu hanya bisa meremote ke Ubuntu-nya. Jadi jika HostOS ingin meremote ke server 1 dan server 2, itu melalui si RTR Ubuntu-nya terlebih dahulu. Dan setelah kaya tarik Ubuntu, baru meremote ke server 1 dan server 2. Jadi nantinya ketika kita menggunakan metode private dan public key, maka kita akan membuat dan tanamkan dua key ini pada sisi klien dan nanti public key-nya akan kita share ke sisi server. Sehingga orang yang bisa masuk pada sisi server hanyalah orang yang memiliki private key. Jika sudah, kita tidak perlu lagi menggunakan autentifikasi dengan username dan password. Hanya cukup dengan memasukkan private key ke server yang sudah ditanamkan ke dalam public key-nya. Untuk materi yang ke-6 ini ada praktik private dan public key from client Ubuntu desktop. Intinya, jika kita ingin meremote suatu server pada sisi klien, itu bisa menggunakan dua metode, yaitu autentifikasi yang pertama menggunakan username dan password, yang kedua menggunakan private key dan public key. Kita praktek dari Ubuntu desktopnya terlebih dahulu, dan jika sudah berhasil, kita lanjut ke host OS. Nah, di klien Ubuntu ini kita harus pastikan sudah bisa internetan terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat private dan public key pada sisi klien. Setelah itu, kita akan membuat pasangan private dan public key pada Ubuntu desktopnya. Jadi, perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat private dan public key adalah ssh -. Di sini terdapat informasi bahwa private dan public key kita akan tersimpan pada home directory user. Di sini kita disuruh untuk membuat passphrase. Kita enter. Ini kita masukkan passphrase dulu ya.
Jadi di sini sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Nah, karena tadi ini disimpan pada directory yang nggak kelihatan, jadi di sini saya akan cek supaya kelihatan. Di sini kita coba masuk ke websitenya, public dan private key yang telah kita buat. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mempublish key pada sisi server. Nah, di sini kita bisa ketikkan cd. Cara untuk mengcopy public ke server, kita akan coba cek IP pada server terlebih dahulu. Kita juga harus pastikan kalau ini sudah bisa terhubung ke internet ya teman-teman. Kita cek nama user yang ada pada server 1 terlebih dahulu. Bentar. Cara untuk mengcopy public ke server, kita akan coba cek IP-nya dulu pada server. Di server 1 saya cek IP-nya. Kita juga harus pastikan kalau ini sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba cek nama user yang ada pada server 1 terlebih dahulu. Enter. Nah, di sini saya akan tambahkan di bawah port ini saya akan tambahkan user Viva. Kita coba X, Y, enter. Dan kita coba restart. Enter. Kita lanjut ke server 2-nya. Kita cek IP. Kita juga coba ping dulu. Jika sudah, kita kembali ke sisi klien public key dan private key dengan cara menggunakan perintah h min copy min copy ini terus jual satu masukkan user
Ini sudah ada informasi bahwa public key-nya sudah berhasil ya teman-teman. Karena kita sudah berhasil mengcopy public key, kita ke server 1. Sekarang kita coba praktikkan remote access ke server 1 dengan menggunakan perintah ss. Dengan menggunakan perintah ssh. Passwordnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil login ke remote access pada server 1 ya teman-teman. Sekarang kita coba pada server 2-nya. Kita exit sh PIC. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil masuk ke server 2-nya ya teman-teman. Untuk materi yang ketujuh ini ada konsep storage. Sebelumnya kita sudah mengcopy public key ke sisi server menggunakan perintah ssh copy id. Name server, IP, address, min, p, dan portnya ya teman-teman. Kita akan cek dulu. Kita exit terlebih dahulu. Sebenarnya untuk perintah ssh copy id adalah untuk mengcopy file dari public key yaitu ssh copy id ke dalam sisi server. Dan di dalam sisi server itu berhasil, itu hasil kopiannya akan disimpan ke file authorization key. Karena kita sudah berhasil mengcopy public key ke sisi server 1 dan server 2, kita coba lihat ke server 1. Di server 1 ini, kita akan bahwasanya public key kita itu tersimpan di authorization case ya teman-teman. Jadi misal kita cut case, kita enter. Ini merupakan public key yang sudah kita kopikan sebelumnya dari sisi klien. Sama juga jika kita lihat dari server 2. Di server 2 ini kita ketikkan LA, LS, min LA, CD, .ssh. Kita ketikkan
cut enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita coba cocokkan dengan sisi kliennya. Di klien Ubuntu ini kita ketik ls-la yaitu cd.ssh ls. Karena ini file, jadi kita lihatnya menggunakan perintah cat id/rsa. Karena tidak bisa, saya bisa gunakan perintah id 255 19 enter. Bisa dilihat ini sama dengan yang ada pada server 1 dan server 2 ya teman-teman. Jadi public yang terbuat dari sisi klien Ubuntu ini, kalau misalnya kita kopikan ke server 2, di server 2-nya itu akan tersimpan di auto reason case ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya yaitu praktik private dan public key pada HostOS with PuTTY. Di sini kita akan coba meremote server yang ada pada server kita menggunakan HostOS Windows kita. Jadi di HostOS kita buat private dan public key dan dikopikan ke sisi server public key-nya teman-teman. Karena di sini si HostOS-nya bisa berkomunikasi dengan RTR Ubuntu, maka si HostOS hanya bisa meremote yang ada pada RTR Ubuntu-nya saja. Jadi jika ingin meremote ke server 1 dan server 2, maka dia harus melewati RTR Ubuntu-nya terlebih dahulu baru bisa masuk ke server 1 dan server 2. Tapi nanti hanya akan remote dari HostOS ke RTR Ubuntu. Jadi di HostOS kita akan buatkan private dan public key, kemudian public key-nya kita kopikan ke RTR Ubuntu, sehingga jika HostOS ingin meremote, maka dia bisa menggunakan autentifikasi private key. Untuk membuat private dan public key itu, kita bisa menggunakan aplikasi PuTTY yang berbasis generator. Jadi bukan PuTTY biasa ya teman-teman. Jadi ada PuTTY khusus untuk membuat RSA dan DSA. Nah, di sini bisa masuk ke websitenya. Nah, kita itu pilihnya yang ini, RSA dan DSA Fake Generation. Nah, untuk itu kita pilih yang 64 bytes, yang putih gen ini ya teman-teman. Jika sudah di-download, di sini akan ada tampilan dua macam putih. Yaitu putih yang biasa dan juga putih gen ya teman-teman. Jika menggunakan OS Windows, itu membuat public key dan juga private key-nya menggunakan aplikasi PuTTY Generator. Jika sudah tidak menggunakan perintah, tetapi menggunakan aplikasi. Nah, seperti tampilannya. Jadi sudah tidak menggunakan perintah lagi. Di sini kita pastikan type-nya itu menggunakan RSA ya teman-teman. Kita generate saja. Untuk di sini prosesnya lumayan lama. Untuk mempercepatnya kita bisa gerakan saja kursornya supaya prosesnya bisa lebih cepat.
Di sini kita bisa maaf, jadi pada klien Ubuntu itu bikinnya sudah otomatis tercopy ke server 1 Debian ya teman-teman. Akan tetapi jika menggunakan itu aplikasinya harus manual. Jadi kita harus masuk ke RTR Ubuntu, buat SSH, dan lain-lain. Nah, di sini yang public key ini kita copy, dan kita ke save public key. Kita pilih tempat menyimpannya ya teman-teman. Saya pilih di dokumen. Di sini saya akan buat folder baru saja. Nah, di sini kita kasih nama public key strip Viva. Kita save. Nah, di sini kita masukkan passphrase-nya teman-teman. Sekarang kita save private key-nya. Kita masuk ke putih jati. Di sini kita kasih nama oke. Kita save. Jika sudah, kita buka ke yang SSH tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat public dan private key-nya. Langkah selanjutnya, kita akan mengcopy si public key ini ke dalam server RTR Ubuntu, karena kita ingin meremote RTR Ubuntu-nya. Nah, di RTR Ubuntu ini kita ketik sudo systemctl status SSH, enter, dan masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Kita langsung cek IP-nya. Nah, di sini kita akan langsung koneksikan saja menggunakan putih. Di sini kita menggunakan putih yang biasa, karena kalau putih gen itu hanya jika membuat private dan public key. Di putih ini kita masukkan IP yang ada pada RTR Ubuntu tadi, 192.137.10. Kita cek portnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya masih menggunakan port 22 ya, teman-teman. Kita cek IP-nya lagi. Nah, di sini kita pergi ke ini SSH.
Kita klik yang tombol plus ini. Setelah itu kita pilih yang maaf, ini kita harus pastikan pilih yang SSH ini. Kita open, kita connect saja. Nah, di sini kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman ke ethereum Ubuntu-nya. Sekarang kita kopikan public key ini ke dalam ethereum Ubuntu yang ada pada putih. Caranya kita harus membuat direktori SS hanya terlebih dahulu. ls-la. Kita lihat di dalam auto design case ini ada apa ya teman-teman? Jika yang ini tidak bisa, di sini filenya kosong ya teman-teman. Jadi kita bisa edit dengan menambahkan public key-nya. Sebentar. Di sini kita copy ya teman-teman. Kita ketik SSH min RSA. Kita paste. Nah, ini ya teman-teman. Di sini RSA-nya itu kita taruh di sini. Kita kasih jarak satu spasi saja. Untuk yang di atas ini kita hapus saja. Dan kita ubah semuanya menjadi satu baris. Untuk ini kita hapus saja.
Jika sudah, kita Ctrl X, Y, Enter. Sekarang kita restart. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengcopy public key ini ke acara Ubuntu. Kita buka lagi putihnya. Nah, di sini kita masukkan IP seperti sebelumnya. Kita masuk ke private key-nya. Kita pergi ke SSH, kita klik tombol plus ini. Setelah itu kita ke out ini, kita plus juga. Dan pilih yang credentials. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan private key-nya, teman-teman. Kan? Di sini kita langsung login saja. Di sini kita memasukkan password ya teman-teman. Jadi sudah tidak menggunakan password lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke acara Ubuntu menggunakan autentifikasi public key dan private key ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya di sini ada remote atar Ubuntu from client Ubuntu desktop with public dan private key teman-teman. Untuk kali ini kita akan coba untuk meremote si RTR Ubuntu dari klien Ubuntu. Karena server 1 dan server 2 sudah bisa meremote dari sisi klien Ubuntu. Sekarang kita akan mencoba meremote dari klien Ubuntu ke RTR Ubuntu. Sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi remote access pada beberapa VM. Di antaranya, remote dari HostOS ke RTR Ubuntu, remote dari klien Ubuntu ke server 1, dan juga remote dari klien Ubuntu ke server 2. Yang belum kita lakukan adalah remote dari sisi klien ke RTR Ubuntu. Maka dari itu, kita bisa mengcopy public key yang ada pada klien Ubuntu ke dalam RTR Ubuntu. Kita coba pastikan server SSH itu sudah ada apa belum. Di sini kita cek. Nah, ini masih sama seperti tampilan biasanya ya teman-teman. Kita masuk ke klien Ubuntu desktop. Nah, di klien Ubuntu ini kita klik tombol ini. Nah, di sini sudah ada IP USA. Dan sekarang kita akan coba untuk mengcopy public key-nya ini ke dalam atar Ubuntu. Kita cd. Di sini kita yes saja. Dan masukkan password.
Oke, di sini kayaknya sudah berhasil masuk ke dalam Ether Ubuntu. Kita coba cek di Ether Ubuntu. Kita cek. Ini berhasil ya teman-teman. Public key dari HostOS putih dan juga HostOS yang dari klien Ubuntu desktop. Sekarang kita coba remote visi Ether Ubuntu. Bentar. Nah, sekarang kita sudah berhasil meremote Ether Ubuntu dari Ubuntu Desktop Client. Setelah berhasil, maka kita bisa mencoba meremote si Ether Ubuntu dari manapun, software menggunakan private dan public key. Kedepannya kita akan sering meremote kumpulan server dari sisi klien ya teman-teman, entah itu menggunakan foto desktop klien maupun menggunakan HostOS putih. Untuk materi yang selanjutnya di sini ada disable password authentication. Kita sudah berhasil meremote Ether Ubuntu baik dari HostOS maupun dari klien Ubuntu. Metode yang digunakan itu masih username dan password untuk login. Sedangkan jika kita coba remote dari Ubuntu client ke server 1 dan server 2, itu sudah bisa menggunakan metode autentifikasi public dan private key. Jadi kita tidak dimintakan username dan password. Di sini karena si Ether Ubuntu ini belum mempunyai public key dan private key, dari Ether Ubuntu ini bisa meremote server 1 dan server 2. Di sini kita coba meremote server 1 dan server 2. Di sini saya coba masuk ke konsol Ether Ubuntu terlebih dahulu dari putih ya teman-teman. Di ini kita masukkan 192. Pastikan pakai SSH, terus kita open. Langsung saja kita login. Di sini saya sudah masuk ke Ether Ubuntu-nya. Karena di Ether Ubuntu saya belum mempunyai public dan private key, dan semisal punya public key-nya pun belum di-share ke server 1 dan server 2. Sehingga di sini saya bisa langsung login ke server 1 dan server 2. Masuk password-nya. Nah, di sini otomatis akan login ke server 2-nya. Ke server 1-nya, mohon maaf. Di sini saya juga bisa masuk ke server 2 menggunakan username dan password.
Jadi di sini kita sudah masuk ke transfernya teman-teman. Maaf ini sedang lag. Sekarang saya akan coba disable autentifikasi name dan password sehingga yang bisa meremote di server 1 dan server 2 hanya yang mempunyai public key dan private key. Kita coba implementasikan. Di sini saya akan coba password autentifikasinya menggunakan server 1 dan server 2. Kita masuk ke kasar server 1 dan server 2. Kita enable ini. Langsung saja SSH. Maaf. Enter. Nah, ini langsung masuk karena plusnya sudah kita ketikkan sebelumnya. Kita coba password autentifikasinya. Enter. Maaf, karena ini Debian, jadi kita tidak menggunakan nano teman-teman. Kita harus masuk ke rootnya terlebih dahulu. Ini kita coba SSH. Kita coba password autentifikasinya. Sudo nano, maaf ini tidak pakai sudo, nano /etc /sshd config. Kita enter. Kita cetar lw dan kita cari password authentication. Enter. Nah, di sini jika ada tanda pagarnya dihapus ya teman-teman. Dan untuk yang yes ini kita ganti menjadi no. Kita cadang X. Kita coba restart. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Yang di server 1, sekarang kita coba ke server 2-nya. Kita tambahkan lagi. Kita melakukan cara yang sama seperti tadi. Main B dan portnya. Kita enter. Nah, kemudian kita
disable present autentifikasinya sama seperti sebelumnya, sudo nano shd config, kita enter. Kita ctrl-w dan kita cari yang seperti tadi. Enter. Nah, di sini tanda pakarnya itu kita hapus ya teman-teman, dan yang yes ini kita ubah menjadi no. Jika sudah ctrl-x, di enter, kita restart. Enter. Kita kembali ke RTR Ubuntu lagi. Kita coba remote kembali server 1 dan server 2. Kita enter. Kita tunggu dulu, ini rada ngelag ya teman-teman. Nah, di sini itu ada informasi permission dan like ya teman-teman. Maksudnya membuka dengan private key. Di server 1 sudah ada public key-nya. Sama halnya semisal kita meremote ke server 2. Di sini ada informasi sama seperti tadi, permission denied, yang sama maksudnya. Jadi si server 2 sudah memiliki public key teman-teman. Jadi semisal ingin meremote dari RTR Ubuntu tuh, maka RTR Ubuntu-nya harus memiliki private dan public key. Nanti public key-nya bisa di-sharing ke server 1 dan server 2. Untuk pembahasan yang terakhir ini ada SSH dan SSHD. Sebelumnya kita sudah berhasil remote access baik menggunakan Ubuntu client ataupun HostOS client menggunakan putih. Dan kita sudah mengetahui bahwa kita jika sudah enterkan passphrase, maka kedepannya kita tidak perlu lagi memasukkannya. Nah, mungkin beberapa kasus berbeda. Ada kalanya kita dimintai passphrase lagi saat login, mungkin untuk sebagian orang bakal tidak nyaman. Maka kita bisa solve problem tersebut dengan menambahkan komen SSH dan SSH agent atau SSHD. Kita coba ulang kembali. Kita close.
Kita ulang kembali. Nah, di sini saya masih dimintai password ya teman-teman. Harusnya itu sudah tidak dimintai password. Karena sebelumnya saya sudah keluar dari sini, jadi saya dimintai password lagi dan tidak menggunakan passphrase. Jika kedepannya kita matikan servernya, mungkin suatu saat akan dimintai passphrase lagi ya teman-teman. Seperti punya saya ini dimintai passphrase lagi. Nah, supaya semisal teman-teman passphrase-nya masih bisa dan ingin supaya saat keluar, saat masuk lagi tidak dimintain passphrase, teman-teman bisa menggunakan perintah ssh min again /bin /space, terus enter. Setelah itu diketikkan lagi ssh min a titik, setelah itu enter lagi. Nah, maka nanti sudah berhasil. Sama halnya dengan server 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung coba saja. Sekian untuk materi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun itu. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.